Ya. Siap sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Udah pada sarapan? Sehat. Ada yang sarapannya pakai sebelah? Pada makan apa? Nasi ya. Bukan makan, kalau sarapan itu lebih penting loh dibanding malam. Apa? Bukan biar bukan cuma buat bikin kalian makan lapar, juga bikin kalian lebih fokus buat belajar. Jadi jangan nyakain sarapan. Oke? Sekarang ibu absen dulu, oke? Ya. Ini kelas 8. Oke, pertama Aldina. Angga gak ada? Kumpul di lapang. Oh, itu guys. Pucat. Yang guys ya tadi. Oke, kenalin saja Anzela, Aulia, Cynthia, Dewi, Desviana, Erlangga, Fadlan, Kumpul. juga. Inhaida, ada ya. Jelita, Jelita sakit. Inat, Lindi, Maila, Putri, Nurazro, Mbak, Fadil, berarti mereka ada semua dong. Yaser, Nurul, mungkin Nurul ada. Fajar, kumpul juga. Raffi, kumpul juga. Oh, Raz, Raz kecil apa? Oh iya kan. Rifa, Rizky, Saskia, Satrio, Sheila, Tiara, sama Fania. Oke. Kemarin kita sudah sampai kuis ya. Nah, itu artinya kita sudah tutup bab. Nah, sekarang kita sudah mulai memasuki bab baru. Nah, sekarang kalian buka buku paketnya. Nah, sebelum kita bahas, Ibu mau membuat dulu kelompok terdiri dari 5 kelompok. Oke? Nah, kita buat ya bersama-sama dari kelompok 1 sampai 5. Oke, sudah ya? Kalian sudah membentuk kelompok? Oke, kelompok 1 ini ya. Kelompok 2, kelompok 3, 4, 5 dan 6. Oke. Nah, Ibu ada lembar kerja. Nah, nanti kalian setelah Ibu terangkan materinya dan Ibu akan tayangkan sebuah video, nanti baru kalian kerjakan ya bersama-sama dan berdiskusi. Oke? Ini buat kelompok 1, kelompok 2. Oke? Dulu ya. Kita mulai. Bangsa di Asia Timur Raya dalam peperangan ke-48 sehidup semati dengan Dainepor serta berkorban seikhlas-ikhlasnya oleh karena peperangan sekarang ini membela keadilan dan kebenaran. 2. Kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, yang tetap menghargai budi jasa Dainepor dan hidup sebagai anggota yang sejati dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya. 3. Kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya menuju keluhuran yang mulia dengan jalan memelihara dan mempertinggi peradaban
dengan kebudayaan sendiri, menyuburkan kebudayaan Asia, meletakkan kebudayaan dunia. 4. Kita dengan persaudaraan yang teguh dan kokoh antara bangsa-bangsa di Asia Timur Raya berbakti seikhlas-ikhlasnya kepada negara dan bangsa dengan keimanan yang tidak bergoncang serta senantiasa bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 5. Kita dengan paduan hasrat yang menyala-nyala berjuang menuju ke arah perdamaian dunia yang kekal abadi, berpendidikan kekeluargaan seluruh manusia di dunia menurut dasar hak konstitusi. Jakarta, 17 November 2604, umum kami. Untuk membaca hadis musuh kita bersama, khususnya Georgia dan penerbang. Maka pada hari peringatan 1 tahun pembentukan maklumat bersama Asia Timur Raya telah diadakan rapat besar di Jakarta guna mengobarkan semangat pembentukan Amerika, Inggris, dan Belanda. Kalian siapkan satu pertanyaan, setiap kelompok satu aja. Oke, nanti kita diskusikan bersama-sama, saling bertukar pertanyaan ya, dan saling membantu. Sidang BPUPKI kita sudah tahu ya, bahwa dibuatnya teks pembukaan undang-undang itu sudah dirumuskan pada sidang BPUPKI yang pada tanggal berapa tadi teh? 10 Juli sampai 11. Ya, dari situ dibahas ya mengenai undang-undang dasar. Nah, sebelum kita tahu undang-undang dasar itu apa itu konstitusi? Indonesia merupakan negara hukum. Karena sudah sepatutnya setiap negara itu pasti sifatnya pasti memiliki hukum. Nah, Indonesia menganut konstitusi yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi konstitusi itu apa? Kalau Pancasila, pedoman hidup kita dalam berkehidupan bernegara dan berbangsa. Ya. Nah, kalau konstitusi atau undang-undang itu sebagai pedoman pelaksanaannya suatu negara. Pejabat-pejabat nih, presiden, DPR, yang kayak gitu. Nah, diatur dalam suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Apa sih fungsi konstitusi atau undang-undang? Yang pertama apa? Konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Jadi semua hukum yang diciptakan atau dibuat di negara kita bersumber atau berpedoman kepada undang-undang, terutama pada pembukaan undang-undang ya. Nah, jadi tidak bisa membuat suatu hukum atau aturan menentang dari ketetapan yang ada di teks pembukaan undang-undang tadi. Dan di teks pembukaan undang-undang yang kalian lihat nih ya, ada berisikan nilai-nilai Pancasila. Tadi yang kalian baca. Ada ya di alinea keberapa? Coba lihat lagi. Ada di alinea ke 4 ya. Di situ tercantum ya dari sila 1 sampai ke 5. Ya. Nah, terus yang selanjutnya berfungsi sebagai apa? Alat membatasi kekuasaan. Nah, jadi kayak presiden, DPR, mereka tuh nggak bisa seenaknya, nggak bisa sewenang-wenangnya bikin aturan gitu atau berbuat sesuatu. Mereka juga punya tata tertibnya sendiri, punya peraturannya sendiri untuk membatasi nih kekuasaannya. Konstitusi berfungsi sebagai identitas dan lambang nasional. Jadi kan kita sudah punya kekhasan kita ya. Kalau konstitusi kita
Beda lagi nih kalau di negara lain. Itu undang-undangnya apa? Ada juga negara yang tidak mempunyai konstitusi. Contohnya Inggris. Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga negara pada suatu negara. Yaitu juga sebagai pelindung hak kita nih. Nah kalian warga negara dari warga negara Indonesia, ya kan? Meskipun kalian punya KTP ya, apalagi kalian sudah punya KTP. Nah kalian tuh sudah menjadi bagian dari negara ini, sudah memiliki hak. Misalnya kalian tuh hanya siapa nama si Kinar punya hutang si Lutfi. Si Lutfi kan lagi. Kenapa hutang Bapak 500.000? Mau sih mana yang bisa kayak gitu? Dia lebih galak yang tadi ya. Tapi ternyata mereka punya perjanjian hutang, hitam di atas putih. Lutfi bisa laporin kanan enggak? Bisa polisi. Bisa. Nah itu. Jadi kita punya hak dalam hukum. Kita nggak terima. Misalnya maksudnya, bah, Vina. Itu kayak si Lutfi. Lutfi, kenapa sih? Aku nggak terima. Aku sekarang mau ke kantor polisi. Contohnya kayak gitu. Jadi kita punya hak jika ada perbuatan sesuatu yang tidak sesuai ya dengan kita inginkan. Terutama kalau misalnya udah sangkut pautnya tuh, udah tindakannya tuh udah kriminal. Oke? Oke, nah kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar. Di sini nih, di halaman 27 ya, di bawah tabelnya. Nah, undang-undang merupakan hukum dasar yang tertulis dan tidak tertulis. Apa sih hukum yang tertulis itu? Coba baca bareng nih. Hukum dasar itu adalah Nah, ternyata hukum tertulis juga terdiri dari dua jenis ya, yang telah dikodifikasi dan tidak dikodifikasi. Hukum tertulis itu apa nih? Kayak contohnya hukum tertulis itu sudah dibukukan, ada kitabnya. Nah, kalau hukum tertulis contohnya kayak kalian pernah lihat buku deh, bukunya kecil, tahu nggak? Yang kecil itu ya. Masuk dalam pembelajaran ketiga. Supaya kalian tahu, bukunya kayak gini. Kekurangan pas 88 di umum di ruang tiket. Contoh hukum tertulis adalah apa? Hukum pidana dituliskan pada KUHP. Kalau hukum perdata di perdata di KUHP perdata. KUHP itu apa sih singkatan apa yang tahu? KUH Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau perdata. Yang kayak gimana sih bukunya, Bu? Nah, jadi pengacara, hakim, nah mereka tuh kesini pedomannya kalau misalnya mau mengadili seseorang. Semuanya ada di sini. Nah, kan ada pidana, ada kalau misalnya kalian nonton berita suka pernah sempat dengar nggak kayak seorang pencuri keterjerat pasal KUHP pidana pasal segini. Pernah dengar nggak? Nah, pidana sama perdata tuh ada perbedaannya. Kayak kalau misalnya sekarang berita yang lagi booming sekarang apa nih? Bensin naik. Sambo, apa? Bensin naik. Bensin naik. BBM. Nah, Ferdy Sambo, dia tuh kasusnya tentang apa? Pembunuhan. Maksudnya perdata apa pidana? Apa pidana?
langsung diatasi. Apalagi itu mah udah jelas ya, yang ngelakuin pembunuhannya aja aparat penegak hukumnya. Nah kalau perdata, nah kayak tadi nih contohnya, kayak si Lutfi nagih hutang ke si Kenan. Karena ada perjanjian hitam di atas putih, kalau misalkan melanggar perjanjian, si kita tuh udah janji tanggal 1 bayar 1 September, tapi udah lewat. Sanksinya dia misalnya dapat dilaporkan ke polisi. Terus kayak tadi, misalnya ada seseorang yang nggak terima kalau direcehin, toel, tapi kalau terima, kalau dia terima aja ya udah jadi masalah. Tapi kalau nggak terima, nah itu sudah jadi hukum. Perceraian itu maksudnya hukum perdata. Karena orang dengan orang, ya sekarang nggak akan ada ya ujung-ujung polisi teh kalian cerai, ayo kita urus. Nggak ada. Nah kalau itu kan orang dengan orang lagi. Jadi ya udah, kalau nggak ada yang melapor, nggak ada jadi masalah. Kayak gitu. Terus juga ada hukum yang tidak tertulis. Hukum tidak tertulis atau disebut dengan apa? Konvensi ketatanegaraan atau kebiasaan ketatanegaraan. Salah satu contohnya itu, kalau hukum tidak tertulis, biasanya kebiasaan masyarakat yang muncul dan tercipta menjadi suatu aturan. Kalau pernah masih ingat nih waktu pembahasan kelas 7 tentang norma, ingat nggak? Norma ya. Sama kayak di sini nih. Kalau di sekolah banyak banget hukum yang tidak tertulis atau disebut dengan konvensi. Contohnya apa? Kalau di sekolah, ya nggak boleh main HP. Terus nggak boleh apa lagi? Kan nggak ada ya bukunya kata tertulis nggak boleh bawa HP. Terus apa lagi? Kalau di sekolah nggak boleh make up misalnya teh. Cowok nggak boleh pakai aksesoris berlebihan, pakai kalung. Tidak boleh membawa senjata tajam. Contoh hukum tidak tertulis. Jadi tidak dibuat. Ya, membawa rokok. Ngapain merokok di sekolah? Oke, gitu ya. Ya, hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis bisa sebagai peraturan hukum. Kalau telah dikodifikasi, sifatnya sistematis, lengkap, teratur, dan tidak perlu peraturan pelaksanaan. Kalau dikodifikasi tidak sistematis, tidak lengkap, terpisah-pisah. Nah, kalau tidak dikodifikasi itu kayak contohnya gini. Kalau mau dikodifikasi yang tadi ya, yang disetting sama ibu, KUHP, perdata itu kan sudah tersusun, sudah dibutuhkan. Kalau dikodifikasi kayak undang-undangnya itu yang bisa kayak undang-undang ITE, undang-undang pornografi. Jadi itu tuh belum disatukan. Jadi masih bisa dan masih bisa dirubah, masih bisa diedit. Oke? Nah ini ada. Nah ini contoh hukum tidak tertulis, hukum adat. Yang tahu hukum adat apa? Lain adat dan adat. Apa? Iya, hukum daerah. Misalnya gini. Meskipun kita sudah menjadi negara yang maju, maju dari segi teknologi ya, terus sudah modern. Ternyata di pelosok negeri kita ini masih ada masyarakatnya yang masih bersifat apa? Primitif. Contohnya kayak kita tuh masih ada masyarakat yang dibentuk kelompok disebut kayak ada di kampung adat kayak Baduy, suku Baduy, masih ada kan ya budaya. Kalau di Papua apa kalian tahu? Asmat. Mereka tuh punya peraturan daerahnya sendiri dan negara itu gak ikut campur. Misalnya ada yang melanggar gitu ya, mau ngadu ke negara gitu minta pembelaan nggak bisa, karena itu sudah hukumnya sudah ada di adat itu di daerah situ. Jangan yang kayak gitu ya, kayak masalah gini lah. Saya pernah nonton KKN di Desa Kenari gitu. Nah kan di sana tuh ceritanya tuh kan ada hal-hal terlarang yang nggak boleh dilakuin, kayak nggak boleh ke hutan, nggak boleh apa gitu. Nah seperti itu juga bisa disebut dengan hukum tidak tertulis. Biasanya kan itu berawal dari kebiasaan masyarakat. Kalau dilanggar ya masalah kita percaya nggak percaya,
Udah harus menghargai. Terus contohnya kayak ada yang suka naik gunung nggak? Biasa naik gunung kan dia suka gitu banyak keterangannya, nggak boleh teriak atau nggak boleh sompral. Nah yang kayak gitu juga termasuk hukum tidak tertulis karena diterapkan di dalam satu daerah tertentu. Hukum agama, kan setiap agama beda ya peraturannya. Di sini ada yang muslim, Islam semua. Dekret presiden, pidato presiden. Kenapa disebut hukum tidak tertulis? Ya kan nggak ada ya peraturannya gitu ya. Pidato presiden. Jadi ini mah kayak hal-hal yang apa ya, spontanitas yang nggak bisa harus tiap tanggal segini sudah dibutuhkan sudah terjadwalkan. Undang. Jadi setiap aturan yang nanti dibuat gitu ya, kayak misalnya gitu ya, mau bikin undang-undang pornografi. Nah, dia tuh tetap harus mengacu kepada apa? Yang pertama tadi kita bacain teks pembukaan undang-undang. Kita kan budayanya timur-timuran. Kalau di luar negeri ada video sure gitu ya, video porno gitu, itu jadi masalah. Nah kemarin ada kalian kalau ngikutin nih, tahu si Marcel Widianto yang stand up, dia ke kantor polisi gara-gara dia beli video yang gitu kan. Nah kalau di luar negeri mah nggak jadi masalah. Nah kalau di negara kita jadi masalah karena tidak sesuai gitu dengan norma yang kita terapkan sih, dengan peraturan kita sih. Karena kita berpedomannya pada apa? Pancasila. Karena kita kan ketimuran. Hal-hal yang kayak gitu sangat tidak lumrah buat kita. Sangat bertentangan ya dengan budaya. Nah kalau di luar negeri, semua saya ada beli sabar si videonya baik. Kalian pun kalau melihat yang kayak gitu, wah PP. Di sana kan bebas ya, negara yang bebas. Beda dengan kita yang dasar negaranya Pancasila. Undang-undang itu terdiri dari pembukaan yang tadi. Pembukaan tadi itu terdiri dari berapa alinea? 4 ya. Alinea itu artinya apa? Tahu? Alinea itu apa? Baris. Paragraf kan tahunya gitu ya. Emang benar terdiri dari 4 paragraf. Ada 4 alinea. Jadi satu paragraf itu merupakan satu gagasan atau alinea. Dia ada satu gagasan. Kan setiap paragrafnya itu kalimatnya itu menyatakan gitu ya. Menjelaskan gitu. Nih, mau sungguhnya kembali kita harus berapa? Di ayat berapa? Ini atas berkat rahmat Allah. Jangan lupa dari bantuan dari Tuhan. Nah, terus pembukaan di bawahnya terdiri dari batang tubuh atau pasal-pasal. Nah, nanti minggu depan kita minjem ya buku undang-undang, kita lihat isinya kayak gitu. Atau susun dari atas bab, pasal, ayat, aturan, keterangan dan tambah. Oke, jadi pembukaan itu memiliki hubungan erat juga dengan apa? Proklamasi kemerdekaan. Kenapa bisa ada hubungannya? Karena pembukaan juga membuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggara negara. Pembukaan merupakan hal yang terpisahkan dari proklamasi. Nah, coba lihat di halaman 28 di situ ada teks proklamasi. Coba kita baca bareng ya. Oke, kita baca bareng teks proklamasi ya. Jelas nggak ini? Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Diselenggarakan dengan acara sekolah dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan Agustus tahun 16. Oke, nah tadi sudah dibacain ya. Jadi teksnya itu apa? Kami apa? Bangsa Indonesia. Dan ini hubungan proklamasi dengan pembukaan UUD. Coba ada ya penjelasannya nih. Ada di halaman 29. Coba baca sama kamu.
Keras. Hubungan proklamasi dan pembukaan undang-undang Besar Negara Republik Indonesia diamati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu kenyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan kenyataan kemerdekaan. Alinea ketiga pembukaan undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat kenyataan kemerdekaan. Kenyataan kemerdekaan tahun ini diawali dengan kenyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua alasan tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia adalah kemerdekaan menentukan. Itu mempertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Dengan demikian pada dasarnya alinea 1. Siapa namanya? Jadi ada hubungannya ya proklamasi dengan pembukaan UUD NRI 1945. Pertama apa? Pernyataan kemerdekaan. Alinea pertama itu apa tadi? Bahwa apa? Itu juga satu pernyataan dari cuma. Jadi intinya dari seluruh teks pembukaan itu intinya seperti ini ya, pernyataan kemerdekaan. Yang kedua tindakan yang harus segera dilakukan. Nah, kalau di alinea pertama pernyataan kemerdekaan, kalau alinea kedua tentang perjuangan kemerdekaan, kalau ketiga tentang kemerdekaan yang didorong keinginan luhur, kalau keempat, nah kalau disangkut pautin nih sama si teks proklamasi, ada nggak yang mirip-mirip gitu perkataannya sama dari isi gagasan pembukaan UUD? Ini kan udah dibacain ya di sini. Alinea ketiga. Alinea ketiga pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan di alinea pertama ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur. Dengan demikian pada dasarnya alinea pertama sampai dengan alinea ketiga merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang membuat pembukaan. Oke, sudah. Nah sekarang kalian kerjakan lembar kerja yang tadi udah dikasih ya, secara berkelompok. So sekarang dikerjakan, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke? Siap. Semuanya harus dikerjakan lembar peserta didiknya. Oke, sekarang Ibu minta beberapa kelompok untuk menjelaskan dari hasil diskusi kalian. Ya, coba dijelaskan ya, program aja, sama ketuanya aja, bacain ke depan. Oke? Yuk, bacain.
Mulai. Dari pertanyaannya disebutin ya. Bagaimana isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Undang-Undang Dasar berfungsi untuk mengatur jalanan pemerintahan. Undang-undang digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban pengusaha dan juga rakyat. Nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap hubungan yang erat karena pembukaan Undang-Undang tahun 1945 merupakan konstitusi dari pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan amanat Undang-Undang Proklamasi Kemerdekaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 1 uraian semua pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan mengandung penolakan berbeda di seluruh bangsa. Alinea 2 menunjukkan kebanggaan perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Alinea 3 mengandung ucapan syukur dan pengakuan bahwa kemerdekaan merupakan hak setiap bangsa. Alinea 4 Oke, sudah ya. Lanjut sama kelompok 1. Oke, perwakilan. Nilai kebenaran, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kemanusiaan, nilai sosial, nilai kesehatan, nilai moral, nilai kebangsaan, nilai pendidikan, nilai budaya. Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 1 pernyataan kemerdekaan, alinea 2 perjuangan kemerdekaan, alinea 3 kemerdekaan didorong keinginan luhur, alinea 4 pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi. Tadi sudah ya, sudah 6 kelompok memberikan hasil laporannya dari soal yang sudah diberi. Nah, soal pertama tuh tadi itu apa? Bagaimana isi dari pembukaan ya? Tadi sudah kita baca bareng-bareng. Lalu ada pertanyaan nilai apa saja yang terkandung dalam undang-undang? Tadi kelompok 1 menjawabnya apa? Ada nilai-nilai tentang apa? Tidak nilai ketuhanan, terus kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan nah itu udah berkaitan dengan nilai-nilai dari isi dasar negara kita apa? Anca? Pertama kan nilai ketahanan. Ternyata kan kemerdekaan itu setelah kita raih tidak luput dari peran siapa? Dari Allah ya. Pasti orang-orang dahulu, tokoh-tokoh kita dulu, pahlawan kita. Dan intinya juga selain berusaha nih dan juga berdoa. Terus ada nilai kemanusiaan. Mereka memperjuangkan nih supaya nanti warga negaranya ke depannya telah memiliki hak untuk bebas, untuk merdeka. Terus ada nilai persatuan. Kenapa ada persatuan? Karena tidak luput dari semua ya peran orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari semua kalangan mereka bersatu ya untuk meraih kemerdekaan. Nah, nilai apa tadi? Musyawarah. Nah kalau mereka tokoh-tokoh kita nih nggak akan bisa sejuk-ujuk jauh perang loh ya. Mereka tuh bermusyawarah dulu nih, atur strategi.
akan membahas pembukaan mengenai pokok kaidah negara yang fundamental ya, dan membahas setiap alinea yang tadi sudah kita sedikit jelaskan ya. Kita akan bahas lebih